dibaca oleh umat manusia adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini luar biasa karena dia ajarkan melalui lisan. Ya, bukan tulisan ya. Tulisan dihilangkan sekali ini bisa hilang, tapi kalau lisan ini terus-menerus akan bersambung pada umat manusia dan tidak akan pernah hilang. Al-Quran ini luar biasa karena setiap hari dibaca dimanapun, kapanpun oleh umat manusia. Oleh karena itu, karena kita mendapatkan satu tuntunan yang luar biasa, yang merupakan mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW, kita seyogianya punya komitmen, punya komitmen terhadap Al-Quran ini. Nah, malam hari ini komitmen kita nanti akan dibahas oleh Pak Ustadz Muhsonul Huda, ya, yang insya Allah nanti kita akan belajar bersama-sama beliau dan juga kita akan berdialog tentang bagaimana kita menjaga komitmen kita terhadap mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saya terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada seperti mengaji yang ke-28 ya Pak Sardos ya? Iya, betul. 28 ya. Sudah 1 tahun lebih kita menyelenggarakan kajian online ini dan terus berlangsung insya Allah atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, perhatian Bapak Ibu semuanya, dan kepedulian Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih, semoga Allah mencatat apa-apa yang kita lakukan dan kita pelajari pada kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Suharsono yang sudah memberikan sambutan pada kajian kita malam hari ini, di mana tadi beliau menegaskan bahwa Al-Quran itu merupakan suatu tuntunan, satu-satunya tuntunan bagi manusia, dan Al-Quran juga merupakan satu kitab yang selalu dibaca, ya, sehingga bersambung dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan Masya Allah, di luar sana orang-orang yang mencoba untuk mencari mencari pembenaran terhadap keyakinan mereka, kemudian mencoba mencari celah-celah dari ajaran Islam lalu mulai membaca Al-Quran. Biasanya mereka justru tidak menemukan celahnya gitu ya. Sebaliknya justru mereka semakin terkagum dan tidak sedikit yang kemudian mereka mengucapkan syahadat setelah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kajian kita malam hari ini, komitmen terhadap Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhsonul Huda. Kepada Ustadz Muhson, kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil anam. Wassalatu wassalam ala sayyidil bariyat sayyidina Muhammadin khairil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ala mamarril duhuri wal ayyam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasul azim. Wa nahnu dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya teman-teman semua,
terutama wabil khusus di sini koordinator daripada Pertiwi Mengaji Bapak Dr. Suharsono bersama keluarga, Pak Sardos dan teman-teman semuanya, Pak Narzaman dan semua sivitas akademi daripada Pertiwi, kampus Pertiwi dimanapun berada, dan juga jamaah Pertiwi Mengaji di seluruh antero Nusantara yang tidak saya sebutkan di sini satu persatu. Saya doakan semuanya di awal majelis ini semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga koordinator dari Pertiwi Mengaji Pak Dr. Suharsono selalu dilimpahkan kesehatan, umur yang berkah, dan diberikan umur yang panjang, Pak, yang sehat Amin. walafiat. Panjang tapi nggak sehat walafiat, sakit semua. Jadi sehat tapi panjang umur, alhamdulillah itu, Pak. Dan semuanya juga yang hadir di majelis Pertiwi Mengaji hari ini. Tentunya teman-teman semuanya yang telah hadir di sini, kita akan mengungkapkan sedikit sesuai dengan tema komitmen daripada kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, ini sebenarnya kajian yang agak berat. Beratnya bukan apa? Beratnya ialah karena yang di sini yang menyampaikan narasumber dan yang mendengarkan majelis ataupun paparan materi setelah ini ialah kita sama-sama dituntut untuk mencapai komitmen tersebut. Jadi bukanlah yang berbicara di sini Al-Faqir sendiri tidak lebih baik dari yang mendengarkan di sana, tidak. Tapi kita sama-sama saling berproses. Kalau saya berproses dengan menyampaikan, Bapak Ibu di sana, teman-teman semuanya berproses dengan mendengarkan, menyimak. Jadi kita sama-sama tidak ada yang lebih, sama-sama mencapai satu tujuan, bisa mencapai daripada komitmen terhadap Al-Qur'anul Karim, insyaallah biiznillah wa bi barakati doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Nah, teman-teman semuanya, mari kita lihat, kita mulai kajian malam hari ini. Tentunya ini tidak mencakup kesemuanya, hanya sedikit dari kebahasan para ulama-ulama terdahulu. Pertama, kajian tentang komitmen terhadap Al-Quran saya batasi pertama ialah dalam hal pengertian komitmen. Ya. Apa sih komitmen itu? Yang kedua, kemudian bentuk komitmen terhadap Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir nanti kajiannya lah di bagian C, resep bagaimana bisa berkomitmen terhadap Al-Quranul Karim sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya lanjut. Pengertian komitmen, ya. Komitmen sendiri mempunyai pengertian dalam kamus. Ya, lanjut Pak Sardos, silakan biar dalam kamus ya. Kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya komitmennya adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain hal tertentu atau tindakan tertentu. Itu menurut kamus besar bahasa Indonesia. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, komitmen sendiri itu sering disebutkan sebagai bentuk kata iltizam. Ya. Al-iltizam itu dalam terjemahan bahasa Arabnya merupakan, kalau kita maknai bahasa Indonesia, ialah komitmen. Dan mempunyai pengertian di situ, al-iltizam huwa wajibun sabitun yastalzimu minas syakhsi al-qiyamu bihi wal mudawamatu alaihi limaslahati syahsin au limaslahati muayyanatin wal mas'ulu anha wala yumkinuhu tarkuha awit takhalluf an adaihi. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, definisi daripada al-iltizam atau komitmen itu ialah suatu bentuk kewajiban yang bersifat tetap yang mengharuskan seseorang untuk melaksanakannya serta berkontinuitas, ya, beristiqomah dalam hal tersebut untuk
kebaikan pribadi atau maslahat tertentu dan berresponsibel bertanggung jawab atas hal tersebut dan tidak dimungkinkan untuk meninggalkan atau melaksanakannya atau tidak melaksanakannya ya. Nah, artinya kewajiban yang mengikat yang harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak istilah katanya. Oke, berikutnya. Kemudian komitmen seorang muslim terhadap Al-Qur'anul Karim menurut kajian para ulama kontemporer ya, ulama sekarang itu bisa terangkum dalam 9 dimensi penting. Pertama ialah tasdiqul Qur'anul Karim. Meyakini kebenaran Al-Qur'anul Karim. Nah, ini tertuang dalam surah An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya yang punya atau bawa Al-Qur'an silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya, dibuka Al-Qur'annya, lihat terjemahannya. Sudah dibuka? Oke. Nah, coba Pak Nur Zaman, monggo silakan Pak Nur Zaman. Bisa dibaca Pak Nur Zaman? Cepat kalau Pak Nur Zaman nyari, tak langsung ketemu Pak Nur Zaman. Monggo Pak Nur Zaman dibaca. Masih mute itu Pak, masih di mute itu. Iya. Oke. Oh, mohon maaf katanya. Iya, ya. Tak, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kutubil lati nuzila ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang-orang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Maka barang siapa yang ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat dengan yang sangat jauh. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini ada perintah untuk mengimani. Iman itu apa sih? Iman itu ialah at-tasdiq bil janan wal qaulun bil lisan wal amalu bil arkan. Yaitu dipresentasikan dalam bentuk ucapan dengan syahadat. Kemudian diwantahkan dengan perbuatan anggota badan dan diyakini dengan hati dan perasaan dengan seyakin-yakinnya. Dan perintah juga untuk mengimani kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ini di sini artinya bahwasanya ada kitab-kitab Allah yang bersifat samawi yang diturunkan sebelum Al-Qur'anul Karim. Jadi ada jumlahnya ada 104 ya dengan Al-Qur'an. Kalau tanpa Al-Qur'an itu 103. Jadi pertama yang berbentuk suhuf lembaran. Itu ada pertama 60 lembar, situna suhuf, situna safha, itu diturunkan diberikan kepada Nabi Syekh putra Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Syekh. Kemudian salasuna suhuf, salasuna 30 suhuf berikutnya diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 30 lembar. Sudah berapa? 60 tambah 30. Sudah berapa itu? 90 ya. Kemudian 10 lembar berikutnya diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam yang terkenal dengan Ten Commandment. Ada filmnya itu. 10 perintah Tuhan. Nah, itu juga berupa kitab, tapi berupa lembaran-lembaran sebelum diturunkan Taurat. Nah, berapa? 60 tambah 30 tambah 10, 100. Baru yang keempatnya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Furqan, Al-Quranul Karim.
Jadi jumlahnya 104. Kalau di total semuanya. Itu juga harus kita imani dalam sesuai dengan konteks ayat ini. Oke, berikutnya pada surah Al-Baqarah ayat 2. Tentunya sudah kita hafal semuanya ya. Nah, ini nggak hafal ini. Coba Pak Suharsono, Pak Dokter silakan. Al-Baqarah ayat 2. Alif Lam Mim. Monggo Pak Suharsono. Saya tidak bawa Quran ini, saya lagi di kita pula Alif. Oke. Nah, yang lain. Alif Lam Mim. Lanjut. Siapa tadi yang nyanyi? Dari kalau kita Kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Hadal kitab, zalikal kitab, hadal kitab dalam tafsirnya. Nah, pertama komitmen kita terhadap Al-Quran ya tasdik, benar-benar meyakini ini adalah suatu bentuk istilah pedoman filsafat kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah, ibaratnya kalau seseorang tuh kalau di pabrik yang mau membuat mobil misalnya, itu ada buku panduan manualnya. Kalau nggak diikuti buku panduan manualnya itu ya rusak itu mobil yang dibuat. Misalnya panduannya ini harus pakai bensinnya harus pakai Pertamax, tidak boleh Pertalite apa premium. Kok diisi premium sama Pertalite ya rusak itu mobil. Seperti itulah kira-kira manusia ini diciptakan sama Allah. Dikasih buku petunjuk udah. Seperti mobil tadi. Oke. Berikutnya bentuk komitmen yang kedua ialah silakan Pak Hardos. Yang kedua ialah ta'allumul Quran, mempelajari Al-Quranul Karim. Nah, itu terdapat dalam surah Al-Anbiya. Ya, ayat berapa itu? Ayat 10 ya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Dikatakan situ bahwasanya sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mau berpikir? Nah, di sini ada perintah untuk kita tidak mau berpikir, maksudnya tidak mau pelajarinya. Seperti dalam juga surah Yusuf ayat 2 dikatakan Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tidakkah kamu mempelajari dengan diturunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab itu? Tidak kamu akan mempelajari. Nah, seperti sindiran ya kepada kita semuanya. Nah, kemudian hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di situ coba dibaca artinya Pak siapa ini? Kelihatan Pak Suharsono? Saya lagi tidak bawa Quran ini Pak nih. Oh enggak. Yang bawahnya yang hadis Rasul yang tertera itu kelihatannya. Oh ini ya. Wahai Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, ya. Sungguh kamu berangkat kemudian mempelajari satu ayat dari Kitabullah. Lebih baik untukmu dari engkau sholat 100 rakaat. Dan sungguh kamu berangkat kemudian belajar satu bab. Bisa ilmu baik diamalkan maupun belum diamalkan ilmu tersebut lebih untukmu dari engkau sholat 1000 rakaat. Ya, makasih Pak Dr. Suharsono. Itu rawahu Ibnu Majah. Dikatakan di situ la antar dua fatata'allama ayatan min kitabillah ya khairun laka an tusalliya mi'ata rakaah. Kamu berangkat dan belajar satu ayat saja dari kitabullah Al-Qur'an itu, kamu pelajari, maka itu pahalanya lebih baik untukmu daripada kamu pahalanya sholat 100 rakaat. Nah, kamu kalau mau mempelajari satu bab, kalau satu bab berarti kan bisa banyak ayat, bisa banyak hadis. Maka kata Rasulullah, khairun laka an tusalliya alfa rakaah, 1000 rakaat. Kalau satu bab. Artinya itu banyak ayat, banyak hadis yang kita pelajari. Nah, luar biasa Al-Quran ini. Kemudian yang berikutnya, komitmen yang berikutnya yang ketiga ialah tajwidul Quran. Nah, ini penting juga. Mempelajari bacaan yang baik dan benar dalam membaca Al-Quran Al-Karim.
begini, Bapak-bapak dan Ibu semuanya, Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Dan dalam bahasa Arab itu beda harokat itu sudah beda arti. Beda titik saja sudah beda arti jauh. Contoh nih, contoh. Ada kata-kata barun, ada kata-kata birun, ada kata-kata burun. Itu kalau barun dibaca burun atau burun dibaca birun, padahal cuma harokat saja, itu artinya ada jauh. Barun artinya misalnya dibaca dhuharat al-fasadu fil barri wal bahri, dibaca dhuharat al-fasadu fil burri wal bahri, ya. Barun dibaca burun atau barun dibaca birun, artinya ada jauh. Telah tanpa kerusakan di daratan. Nah, itu barun. Tapi kalau burun artinya apa? Gandum, biji gandum, gandum ya. Al-qinthah. Nah, kalau birun artinya apa? Kebaikan. Nah, itu cuma satu contoh, beda harokat dalam bahasa Arab itu sudah jauh artinya. Oleh karena itu, belajar tajwidul Quran ini hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang mau membaca Al-Quran. Tapi secara komunitas fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mempelajari tajwid dalam satu kaum maka dosa semua. Tapi ketika akan membaca Al-Quran hukumnya fardu ain tiap orang. Nah, begitu. Itu di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartilah, dan bacalah Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan sesuai dengan kaedah-kaedah tajwidnya. Ya. Loh, Ustadz, dulu itu orang zamannya Rasulullah kan nggak pakai tajwid. Loh iya, kalau zaman dulu orang itu lahjanya sudah lahja Arab, sudah memang asli bahasanya Mas Ian. Belum kecampur zamannya Rasulullah itu. Nah, nanti saya ceritakan bagaimana nanti terjadi pengembangan itu. Nah, itu beda lagi urusannya. Kemudian bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 121. Coba Ibu Yuhana coba. Ibu Yuhana. Halo? Dengar, Bu? Masih di mute, Bu, masih di mute. Masih di mute. Dibuka mic-nya, Bu. Mic-nya dibuka, Bu, mic-nya. Oh. Ini ya? Ya, baru kedengeran. Udah kedengeran. Udah, Ya. coba dibaca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Itu sampai mana, Ustaz? Sampai alladzina atainahumul kitab. Al-Baqarah 121 juga. 120 ya. 121. Ya. Ya, 121. Ini sampai 122. Iya, ya. Alladzina Taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsharun. Ya, di situ alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Oke, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama, Ustaz. Nah, jadi ya itu Al-Baqarah. Coba di Pak Nur Zaman. Nanti halo Pak Nur Zaman. Boleh periksa Pak Zaman. Nah, itu orang-orang yang telah kami ya berikan kitab ya, Al-Quran, membacanya dengan sebenar-benarnya membaca, artinya dengan tajwidnya
dengan sesuai hukum-hukum bacaannya, dengan makhraj hurufnya. Mereka itulah yang beriman kepada Allah, dan barang siapa yang ingkar kepada Allah mereka, orang yang rugi. Oke, ya, jadi intinya harus belajar bagaimana cara membaca Al-Quran baik dan benar. Oke, berikutnya Pak, yang keempat, komitmen yang keempat ialah ta'limul Quran. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, maka kewajiban yang kedua kepada kita ialah mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain yang membutuhkan ilmu tentang Al-Quran Al-Karim. Nah, ini hadisnya sudah ma'ruf, sudah sering kita dengar ya hadisnya dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, dalam sebuah riwayat dikatakan inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dalam riwayatnya Imam Abu Dawud ya, dikatakan bahwasanya orang yang terbaik di sisi Allah diantaranya ialah siapa? Yang mau belajar Al-Quran dan kemudian mau mengajarkannya. Ingat, belajar dulu ya. Belajar dulu baru mengajarkannya. Maka urutannya ta'allumul Quran baru ta'limul Quran. Nah, dan belajar ini perlu guru. Nah, harus dengan sanad. Nah, tidak boleh tanpa guru belajar Al-Quran. Akan man ta'allama bila syaihin fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Ada sanadnya beruntun ya. Oke, berikutnya setelah ta'limul Quran, kemudian berikutnya ialah tilawatul Quran. Nah, ini mendawamkan atas atau continue ya dalam membaca, berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, ini kebiasaan daripada aslafun as-sholihin, orang-orang soleh di antara kita zaman dulu itu selalu melazimkan membaca Al-Quran setiap harinya. Kalau tidak bisa sekian juz ya 1 juz. Kalau bisa 1 juz ya setengah juz. Kalau bisa setengah juz, tidak-tidaknya ada surah-surah dalam Al-Quran yang lazim atau yang mudawamah, yang kontinu, yang istiqomah dibaca. Entah itu mau tidur membaca Tabarok, surah Al-Muluk, entah itu ba'dal maghrib hanya membaca suratul Yasin, entah itu ba'da asar hanya membaca suratul Waqiah, atau ba'da subuh membaca suratul Waqiah. Setidaknya setiap harinya tidak kosong daripada Al-Quranul Karim. Lisannya tidak kosong, tidak kering daripada kalamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang kalau tidak dimulai memang susah ya. Saya itu punya orang-orang di sekeliling saya itu orang-orang yang melazimi Al-Quran rata-rata. Itu Masya Allah, kita kadang-kadang iri, ya Allah, kepingin sama mereka tuh. Nah, ya, duduk berjam-jam mudaros Al-Quran, maka seakan-akan mereka itu berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah surat cinta Allah Al-Khaliq kepada hambanya Al-Makhluk. Luar biasa. Dikatakan di surah Al-Ankabut ayat 45 ya. Saya kepingin dengar suara Pak Nur Zaman nih. Monggo Pak Nur Zaman. Pak Nur Zaman, halo Pak Nur Zaman. Al-Ankabut ayat 45. Monggo Pak Nur Zaman. Pak Nur Zaman katanya mic-nya nggak bisa itu Ustaz. Mic-nya nggak bisa. Iya. Belum bisa Pak Nur Zaman ya. Ayo, mungkin ada teman-teman yang lain yang membaca. Ya, biar kebagian ini. Ya, monggo silakan yang membaca. Surah Al-Ankabut ayat 45. Kalau enggak Ibu Yuhana lagi nih. Bu Yuhana Masya Allah suaranya bagus ini. Utlu ma
Ya, silakan. Siapa tadi? Pak Ahmad Yani. Siapa? Betul. Ya, Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. monggo silakan, Pak. Betul ma ukhiya ilaika minal kitabi wal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal dzikrullahi akbar wa ya'lamu ma tasna'un. Ya, Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Ya. Oke. Dikatakan sini bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari kitabullah dan dirikanlah sholat. Karena sholat itu mencegah daripada yang keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikrullah, mengingat Allah itu adalah hal yang sangat agung, sangat besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Intinya di situ ialah kita diperintahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran dalam hari-hari kita dengan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Ya. Oke. Berikutnya di surah berapa itu? Al-Muzammil ayat 20. Itu ayatnya agak panjang. Al-Muzammil 20 itu. Tapi di ujungnya saya ambil cuplikannya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Qur'anul Karim. Misalnya kalau yang mudah itu surah Yasin misalnya, ya itu bacalah Anda surah Yasin. Jangan sampai tidak membaca sama sekali. Oh, saya bisanya cuma membaca qul huwahad. Oh, boleh. Berapa kali? 100 kali sehari. Oh, bagus. Ya, yang baca qul huwahad 100 kali, maka di dalam suatu hadis dikatakan diberikan Allah kemudahan dari masalah-masalah yang dihadapinya. Oke, berikutnya itu hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an karena Al-Quran itu datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Ashabul Quran. Oke, nah itu tilawah Al-Quran. Itu komitmen kita yang kelima ialah mendawamkan, berkontinu dengan sesuai dengan kesanggupan kita, kemampuan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Jangan sampai lidah kita kering dalam satu hari itu dari ayat-ayat atau kalamullah. Selanjutnya nomor 6 ya. Nomor 6 tahfidul Quran. Nah, menghafal sesuai dengan kemampuan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hafalan surah dari Al-Quran Karim telah kita hafalkan. Nah, ini tugas yang berat bagi orang-orang yang sudah punya hafalan dalam Al-Quran. Bagi anak-anak kita, mungkin saudara kita yang sudah punya hafalan Al-Quran, ini harus dijaga. Kenapa? Karena harus dijaga karena itu ada tanggung jawabnya kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Dalam hadis disebutkan di situ dikatakan bahwa Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, sesungguhnya seorang yang di dalam jiwanya, ya, dikatakan situ Rasulullah, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, kata Rasulullah. Kal baitil kharib. Sungguhnya seseorang yang di dalam jiwanya tidak ada sedikit pun Al-Qur'an ibarat sebuah rumah yang rusak. Nah, ini dorongan bagi kita bahwasanya kita mau menghafal Quran. Ya kalau nggak hafal 30 juz ya juz 30. Ya. Kalau nggak hafal 30 juz ya juz 30. Oh, nggak hafal 30 Ustaz, ya udah. Semampunya. Dari Dari An-Nas sampai Wadduha biasanya. Wah. Ustaz, dari An-Nas Wadduha nggak hafal juga Ustaz. Ya udah. Yang biasanya aja trio tiga surat yang paling dicintai itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan sampai tidak itu.
Pokoknya dalam jiwa kita harus ada kandungan Al-Quran dalam tubuh kita. Ya, nanti di closing statement dikatakan, ada ayat Allah mengatakan dzikrun mubarak. Karena Al-Quran itu dzikrun mubarak. Suatu bentuk zikir yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendapatkan itu, maka dari segi tubuh, dari segi kesehatan, dari segi apapun akan diberkahi. Lihat orang-orang yang hafal Quran tuh sampai tua beliau, orang-orang itu ingatannya masih bagus, matanya masih bagus, badannya juga masih sehat sampai tua. Dijaga sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia menjaga dalam jiwanya, dalam badannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu dzikrun mubarak. Nah, dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, dikatakan situ Al-Quran akan datang gitu ya. Nah, dikatakan situ Al-Quran akan datang. Bagaimana? Al-Quran itu bilang, yaji'u yaumal qiyamati, yaji'ul Quran yaumal qiyamah karrajulis syakhib. Yaqulu sahibi hal ta'rifuni? Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah, ganteng. Lalu bertanya kepada penghafalnya, kamu kenal saya? Tanya, hal ta'rifuni? Apa kamu kenal sama saya? Katanya. Hal ta'rifuni? Apa kenal sama saya kamu? Maka kemudian analladzi kuntu azharu lailaka wa udmiu. Akulah yang sering begadang malam sama kamu. Ya, tidak di malam bersamamu. Dan aku haus di siang hari bersamamu. Maksudnya ketika menghafal, murojaah, mengulang-ulang Al-Qur'annya di malam hari, membuat begadang di malam hari, ya. Bukan gaplean, bukan main kartu, ya. Tapi bersama Al-Qur'an dia mengulang-ulang hafalannya. Di siang hari juga gitu, kadang-kadang sampai haus. Aku menemanimu, katanya. Kemudian sayalah yang membuat kamu bergadang di malam, haus di siang hari. Kemudian apa? Fayudau ala ra'sihi tajul waqar. Kemudian diletakkan di atas kepalanya suatu apa tajul waqar itu? Seperti mahkota. Nah. Dan kedua orang tuanya diberikan pakaian yang indah. Wa yuksa walidahu khullataini la tuqawwamu lahuma ad-dunya wa ma fiha. Bukan dia saja, nanti kedua orang tuanya dipanggil dan diberikan dua pakaian yang luar biasa indahnya yang tidak bisa dinilai dengan harta dunia dan isinya semuanya. Tidak akan ternilai. Tidak bisa dibandingkan dengan itu. Bayangkan, bukan hanya dia tapi kedua orang tuanya itu juga dimuliakan. Ya, semoga kita punya anak-anak nanti yang mau menghafal Quran, Bu, ya. Kalau enggak 3, 4 ya 1 aja cukup. Memberi kesaksian, amin ya Rabbal alamin. Kesaksian kita di hadapan hari kiamat, memakaikan mahkota dan baju kebesaran yang indah itu kepada kita orang tuanya. Amin ya Rabbal alamin. 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 Insyaallah. Kemudian orang tuanya pun heran, menanyakan, ya Allah, dari mana? Ya Rabb, anna lana hadza. Dari mana ini ya Allah kami dapatkan seperti ini? Maka dikatakan bita'lim waladikumul Quran. Ini karena anakmu belajar Al-Quran, mengamalkan, kemudian menghafalkannya. Luar biasa. Ya, luar biasa, Pak. Karena tapi ingat, tidak hanya menghafal, tapi mengamalkan. Itu yang amalnya ini nanti berikutnya. Nomor 6 ialah tahfidz Quran. Yang berikutnya ialah ada juga pesan Rasulullah SAW mengatakan, jagalah hafalanmu Al-Quran, ya. Ta'ahadul Quran fawalladhi nafsi biyadihi lahu asyaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha, kata Rasulullah. Jagalah hafalan Quranmu, maka demi zat yang jiwaku di kuasanya, sungguh Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta dari ikatanya. Ini di hadis yang lain dikatakan di riwayat Ibnu Majah bahwasanya Al-Quran ini seperti buruan yang atau hewan binatang yang diikat. Kalau kita menghafal diikat. Tapi kalau tidak kita murojaah, tidak kita ulangi hafalan kita, maka seakan-akan dia melepaskan
tali ikatan daripada binatang tadi, dan lama-lama tahun akan hilang dengan cepat dan lari, lebih cepat dari hewan yang kita ikat, ya. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Nah, semoga yang sudah punya hafalan juga bisa semangat lagi menghafal, insya Allah. Nomor 7, komitmen kita Al-Quran ialah berikutnya adalah tadabbur Quran. Merenungi makna dan menelaah isi kandungan Al-Quran dengan pemahaman yang telah disarikan oleh para ulama di bidangnya. Nah, ini sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat An-Nisa ayat 82. An-Nisa ayat 82, ya. An-Nisa ayat 82. Nah, boleh Bu Yohana? Bu Yohana bisa dibaca lagi? Bagus bacaannya Bu Yohana. Nah. Oh ya, udah ketemu Bu? Atau yang lain? Silakan Bu Yana. Ya, dibuka dulu Bu, dibuka dulu Bu. Afala yatadabbaru Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Qur'an sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, terima kasih Pak siapa tadi? Pak Abdillah. Iya, terima kasih Pak Abdillah. Syukran katsiran, jazakallahu khairal jaza. Barakallahu fiik ya. Maka tidakkah mereka mau merenungi, ya, mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Jadi merenungi Al-Qur'an ini kalau sekarang ini kalau kita mau jujur sudah ditadaburkan dengan para ulama-ulama sesuai bidangnya, ya. Contoh gampangnya aja kalau sekarang ini kalau kita mau lihat sekarang apalagi zaman digital begini, ya. Kajian-kajian yang di dalamnya tentang mukjizat Al-Qur'an dari Al-Qur'an dan hadis. Itu ada buku namanya Ensiklopedia, ya kan? Ensiklopedia mukjizat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurut kajian Al-Qur'an dan hadis, ya. Apa mukjizat-mukjizatnya itu sudah dibuat seperti Harun Yahya, ya. Dia melakukan penelitian dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, dari oceanografi, dari bidang astronomi, dibahas sedetail-detailnya. Dan itu mendapatkan semuanya jawabannya dalam Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu. Yang belum mengenal sama sekali ilmu-ilmu yang baru dipahami atau baru terungkap saat ini, gitu loh. Nah, contohnya ya seperti gampangnya itu tentang apa? Fir'aun yang ditemukan itu jadi sabdakan, ya, dibilang sama Allah Subhanahu wa taala, nanti akan aku kekalkan tubuhmu sekalipun kamu tenggelam, ya, jutaan tahun, bukan ribuan tahun, jutaan tahun itu. Ratusan tahun tenggelam tapi tubuhnya masih awet, dan baru diketemukan tahun 1800 sekian oleh seorang penemu dari Inggris, kan begitu, diangkat. Nah, kemudian ditaruh di museum di sana di Mesir sana sebagai peringatan. Ternyata ini sudah dibilang 1400 tahun yang lalu, dan itu nggak ada yang percaya pada waktu itu bahwa jasad Fir'aun bisa ditemukan kembali, ya kan? Zamannya Rasulullah tidak ada percaya. Masa iya sih ditemukan lagi? Itu kan cerita yang sudah ratusan tahun yang lalu. Nggak mungkin, pasti hancur, kan gitu pikiran orang-orang zaman Rasul pada waktu itu. Tapi karena keimanan para sahabat tetap iman pada waktu itu. Dan itu dibuktikan sama Allah pada tahun 1800-an itu ditemukan. Begini. Kemudian ilmu pengetahuan yang lain tentang astronomi,
yang tentang semesta itu yang terus pengembang, wa innalahu lamusiun, dikatakan dalam Al-Quran banyak sekali, dan pakar-pakar dalam bidang-bidang itu sudah menjelaskan secara detail tentang mukjizat Al-Quran ini yang memang tidak bisa diungkapkan oleh seorang Muhammad yang hidup 1400 tahun yang lalu yang belum menemukan ilmu ini. Tidak mungkin Rasulullah mempelajari ini karena zaman itu belum ada namanya mikroskop, ya, teleskop Hubble belum ada. Dari mana tahu hal-hal seperti ini? Nah, ini pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sang pencipta jagat alam semesta. Ya. Profesor Hawking fisika itu yang lumpuh itu sampai akhir hidupnya belum dikasih Allah hidayah. Tapi kesimpulannya dia mengatakan di akhir umurnya mengatakan bahwasanya ada satu titik di alam jagat ini yang mengatur semuanya. Tapi dia belum iman. Belum dikasih Allah hidayah. Jadi mahalnya hidayah itu, Pak, ya. Nah, berikutnya surah Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wa liyadhakkara ulul albab. Ya, artinya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, ini juga sama perintah untuk mentadabbur kepada Al-Quran. Ya, nomor 8 aja langsung kita. Nah, nomor 8 ialah al-amal bil Quran. Nah, ini setelah mentadabbur, komitmen kita ke-7, tadabbur Quran, maka berikutnya kita berkomitmen untuk mengamalkan apa yang kita tadabburi. Ya, mengamalkan aturan dan pedoman hukum serta tuntunan akhlakul karimah dan dari Al-Qur'an Karim. Nah, ini sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 55 dikatakan di situ. Silakan yang membaca lagi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ya, artinya apa? Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Iya. Terima kasih Ibu Syariah. Ya, sama-sama Ustaz. Perintah al-amal, mengamalkan apa dalam Al-Quran, mengikuti apa yang dalam Al-Quran sebelum datang peringatan, siksa yang datangnya itu sekonyong-konyong, ya, bagdatan itu sekonyong-konyong kotir kalau bahasa kita. Sedangkan kita tidak merasakan. Ya, ini sudah banyak kita temukan di mana-mana, sudah terjadi di depan mata kita, ya, dan sudah jadi peringatan umat-umat terdahulu yang berbuat seperti itu, yang mendustakan Al-Quran, kemudian yang menginjak-injak norma-norma Al-Quran, bagi mengejek yang membawa Al-Quran Rasulullah, ya, sebagai oke lah bisa hidup baik, tapi sampai kapan dia? Pasti di dunianya pasti akan diberikan kehinaan sama Allah. Nah, seperti kemarin yang viral, ya kan, kartunis yang di Swedia ya, yang mati terbakaran, seperti itu. Tidak pasti Allah laksanakan itu, hal seperti itu. Kartunis Nabi itu yang menggambar Nabi itu. Nah, kemudian ada yang kemudian viral lagi, walaupun orangnya sudah meninggal 2014 yang lalu, Perdana Menteri Israel, ya, Ariel Sharon itu. Wah, saya lihat videonya ngeri banget itu. Ya, mengerang-erang kesakitan, matanya dibuka, ternyata masih ada belatungnya. Belatungnya diambil di matanya itu. Ternyata, ya, namanya orang membunuh ribuan orang kaum muslimin, ya pasti Allah kasih azab di dunia. Nggak langsung, tapi disiksa dulu sama Allah. Nah, tidak akan lepas daripada pemeriksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, al-amal bil Quran ini suatu komitmen yang wajib bagi kita semuanya. Berikutnya
dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Allah Ta'ala ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw hujjatun alaika. Rawahu Muslim. Quran itu menjadi pembela bagimu atau menjadi penggugat bagimu. Nah, ini dua sisi yang bertolak belakang ya. Jadi menjadi pembela artinya setelah kita baca, kita pelajari, kita renungkan, kita amalkan, itulah yang jadi pembela bagi kita. Al-Quran itu. Syukur-syukur bisa hafal. Tapi yang penggugat bagaimana? Mungkin dia mempelajari Quran. Mungkin dia mengajarkan Quran. Tapi setelah itu, dia tinggalkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Ia hinakan hukum dalam Al-Quran. Ingat, siapa yang menghinakan hukum-hukum dalam Al-Quran, maka hujjatun alaihi, menjadi saksi jelek nanti di kiamat atas orang tersebut. Hujjatun alaihi. Nah, berikutnya yang ke-9 ya. Yang terakhir nih. Tablighul Quran, menyampaikan pesan rahmat yang terkandung dalam untaian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana dalam surat Taubah ayat 122. Nah, dikatakan, silakan ada yang membaca surat Taubah 122. Falaula nafara itu ya. Wa makana mu'minuna liyaghfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, tapi mengapa tidak ada yang sebagian itu yang tinggal untuk apa? Untuk belajar, memperdalam, mengetahui, kemudian apa? Mengajarkan kepada kaumnya setelah mereka belajar tadi, agar mereka mendapat penjagaan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perintah din di sini, di dalamnya juga Al-Qur'an. Ya. Din di sini maksudnya juga di dalam pasti Al-Qur'an. Kemudian dalam hadisnya dikatakan Ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah. Tahaddatsu an bani Israil wala khalat wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar. Nah, itu hadisnya. Katakan di situ bahwasanya sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Dan tidak apa-apa, ceritakanlah tentang Bani Israel. Maka siapa yang mendustakan atas namaku, maka bersiap-siaplah dia menempati kursinya di api neraka sana. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu di situ. Itu artinya bahwasanya nanti saya terangkan dikit. Bahwasanya ini walaupun dalil untuk menyampaikan Al-Quran, tablighul Quran ya. Tapi ingat, ini hadis ialah tidak semata-mata hanya menyampaikan, tapi harus ini hadis secara asbabul wurud. Ialah Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya yang tidak hadir supaya menyampaikan yang hadir supaya menyampaikan yang tidak hadir, walaupun cuma satu ayat. Nah, sekarang ini hadis digunakan secara umum untuk landasan dakwah. Saya sampaikan, ya betul, boleh, tapi ingat, berdakwah itu harus pakai ilmu. Tidak hanya sekedar baca 1-2 hadis kemudian ya. Nanti kalau ditanya apa artinya perkata tidak tahu. Nanti kalau ditanya apa yang sebabul wurud hadis nggak tahu juga. Nanti menyebabkan banyak kesalahan-kesalahan dalam pemahaman. Ya. Itu tablighul Quran terakhir. Nah, berikutnya C, resep bisa berkomitmen terhadap Al-Qur'anul Karim. Secara cepat saja, jam 9 ya. Itu dimuatkan dalam surah Al-Insan ayat 23 sampai 26. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Nah, dalam ayat ini surah Al-Insan ayat 26 ini merupakan resep Allah kepada kita bagaimana bisa berkomitmen dalam Al-Quran. Pertama ya resepnya satu, harus sabar dalam ketetapan Allah. Nah, dalilnya apa? Fasbir li hukmi rabbika, sabar dalam ketetapannya Allah. Artinya dalam berinteraksi dengan Al-Quran kita harus sabar. Orang ngafal Quran itu orang yang menghafal Quran apalagi ngafal ya, itu cobaannya besar. Silakan tanya kepada teman-teman ataupun family atau murid ataupun guru yang pernah berusaha untuk menghafal Quran, itu banyak godaan cobaannya. Harus sabar ya, Bang. Seperti itu. Nomor 2, apa? Tidak taat kepada orang-orang kafir, apalagi ahli maksiat. Wala tuti' minhum asiman au kafura. Nah, ini penting. Jangan sampai kita mengidolakan orang kafir. Ya. Lebih benci kepada saudara sendiri yang beda pendapat ketimbang kepada orang kafir yang beda Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini lucu itu loh. Kepada yang beda Tuhan, yang sudah menginjak-injak tata krama dan akhlak, kita senang-senang aja. Tapi kepada saudara kita yang sama Muslim, yang cuma beda satu kunut, satu tidak, satu zikir, satu tidak, kita lebih benci. Nah, ini apa ini? Nah, ini namanya jahiliyah modern. Nah, kalau jahiliyah dulu seperti itu, beda pendapat, sudah seakan-akan beda Tuhan. Jangan seperti itu. Nah, ini tidak taat kepada orang kafir dan ahli maksiat. Nomor 3, zikir menghadirkan Allah, sang pemilik Al-Quran yang hakiki dalam kalbu. Dikatakan di situ, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah Allah di siang dan malammu. Nah, artinya zikir di sini ialah mengamalkan apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulnya. Zikir Allah, ya Rasulullah, misalnya Allah ya baca ya Latif ya. Tapi kok dia masih berbuat, masih meminjamkan riba, masih melanggar ketentuan-ketentuan Allah, namanya bukan zikir ya. Itu bukan zikir. Dan yang keempat ialah sholat tahajud. Kenapa kok sholat tahajud di situ? Dikatakan minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dikatakan itu hubungannya dengan komitmen apa? Ingat di surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ya orang yang berselimut, bangkitlah kamu pada tengah malam, walaupun tinggal sedikit ya. Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Ataupun sepertiga malam atau lebih dikit, dan bacalah Quran dengan tartil. Artinya di waktu-waktu malam, ketika tahajud, kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu seakan-akan kita berinteraksi dengan kekasih kita yang tiada tara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesemuanya tanpa menghitung dan tanpa merinci, dan tidak pernah mengharap kembali, minta kembalian daripada minta dibalas daripada nikmat-nikmatnya itu yang gratis untuk kita semuanya. Nah, dan closing statement di akhir, silakan Pak Sadas, satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Anbiya 50, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang punya berkah yang telah kami turunkan, maka apakah kamu mau mengingkarinya? Nah, semoga kita termasuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang mau meyakini dan tidak mengingkari akan mukjizat yang sudah cetowelo-welo kata orang Jawa ya, sudah tampak jelas di mata kita ini. Pada siapa saja yang mengamalkan, mentadaburi, yang membaca, yang kemudian mengajarkan dan kemudian mengamalkan,
itulah hamdun mubarakun, hamba yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupannya. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya monggo diteruskan dengan sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan Pak Sardos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas paparannya yang luar biasa tentang komitmen terhadap Al-Quran. Tadi Ustadz sudah menyampaikan pengertian, kemudian bentuk-bentuk komitmen terhadap Al-Quran. Tadi ada 9 bentuknya, dan terakhir tadi metode untuk kita bisa komitmen terhadap Al-Quran itu sendiri. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaah Pertiwi Mengaji yang berbahagia, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi. Ya. Yang pertama, tunjuk tangan. Tadi saya mulai dari yang tunjuk tangan dulu nih ya. Yang tunjuk tangan tadi pertama Bapak Wagino, kemudian yang kedua Bapak Santri Gayeng. Silakan Pak Wagino. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagino, monggo Pak Wagino. Ada 2 pertanyaan nih Pak Ustadz. Monggo silakan Pak. Yang pertama kita ketahui Al-Fatihah termasuk rukun dalam sholat. Nah, ya. Gimana bacaan Al-Fatihah itu belum benar dalam bacaannya, terus kita sebagai makmum ngikutin imam itu. Karena kita itu pendatang yang menetap di situ, jadi kita mau ngasih tahu itu takut salah paham apa gimana gitu. Ya. Kita dalam sholat itu terus membatalkan diri apa tetap jadi makmum gitu. Terus nomor 2 nih Pak Ustadz sekalian. Nomor 2, kalau nomor 2 itu kan anak yang menghafal Quran itu dapat dihadiahkan kepada orang tuanya. Ya. Nah, ketika kita tilawah itu, walaupun kita tidak diniatkan kepada orang tua, apakah pahala itu tetap nyampe ke orang tua yang telah meninggal gitu? Itu aja Pak Ustadz. Ya, bagus. Oke, saya jawab Pak ya. Ya, langsung dijawab Ustadz. Nomor 1, kalau ini ada satu syair Pak. Ada satu syair Arab. Kalau kita datang ke rumah orang atau bertempat di satu daerah yang baru kita. Terus syair mengatakan wadarihim madum tafidarihim. Wadarihim madum tafidarihim. Ya. Kalau kamu di tempatnya orang, hendaknya kamu itu bisa menyesuaikan berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kamu yang kamu tempati itu. Nah, artinya apa? Jangan melanggar adat istiadat satu misalnya. Kemudian gimana kalau dalam sholat tadi Pak Ustadz? Dia imam. Dia tuh orang yang sepuh lah ya. Biasanya sepuh itu. Sepuh di kampung itu. Kita datang situ ternyata kita dengarkan bacaan Fatihahnya. Loh. Bacaan Fatihahnya ini biasanya itu daerah mana itu Pak ya? Itu dialeknya memang sudah tidak sesuai dengan dialeknya, masuk ke baca Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ada yang gitu nggak? Pernah dengar nggak? Pak Sudarsono di mana tuh Pak Sudarsono? Di Banyumas di mana tuh Pak? Alhamdulillahirabbil ngalamin. Waduh. Yo, kok alhamdulillah ngalamin ini pernah saya itu. Waduh, ini gimana ini? Nah, kalau yakin itu memang sudah suatu kesalahan yang fatal seperti itu dan tidak bisa dirubah dan itu sudah merubah makna misalnya ya, lebih baik Bapak ya kalau sholat di situ takut untuk menyakiti hati orangnya apa, teruskan sholat, habis itu sholat lagi mufaroqah, ngulangi sholat lagi di rumah. Nah, itu lebih baik. Takutnya kalau Bapak datang situ langsung keluar, nah jangan-jangan besoknya rumah Bapak ini langsung diplang dikasih tanda plang ya, suruh pindah. Nah, gitu. Artinya jaga perasaan orang Pak ya.
Toh kita pulang ke rumah juga sholat lagi kok. Kalau yakin secara fikih memang itu betul-betul bacanya sudah keluar dari tajwid dan itu merubah arti, kata para ulama begitu. Nah, karena Fatihah termasuk rukun, ya. Apalagi ahli taroket, ahli torika itu kalau Fatihahnya nggak betul nggak mau, Pak. Harus betul-betul sesuai dengan tajwid. Khoknya harus khok, nggak boleh kha, Pak. Khok harus, khorijulnya luar biasa. Kenapa? Ditakutkan nanti akan merubah makna. Ya, satu Pak ya, itu tadi. Jadi kalau bisa mufarokoh nanti sholat lagi di rumah. Gak apa-apa. Yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita punya anak tadi, gimana tadi Pak? Anak kemudian menghadiahkan bacaan Al-Qur'annya gitu Pak ya? Kalau nggak dihadiahkan, tidak ada niatan untuk Tidak diniatkan. tidak diniatkan. Dan Kalau- orang tuanya sudah meninggal ini Ustaz. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, dikatakan Imam Syafi'i itu bahwasanya kalau orang tadi membaca Al-Quran, hanya membaca saja, tidak diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang lain, maka yang untuk dirinya sendiri. Itu menurut Imam Syafi'i. Ya, dalam literatur fikih beliau apa semua katakan seperti itu. Tapi kalau anak Pak, ya khusus anak Pak ini ya. Kalau anak ini merupakan bentuk amal solehnya orang tua. Ya, bentuk amal solehnya orang tua. Anak tadi bisa ngaji, bisa ibadah, itu dari mana coba? Kita pikirkan. Pasti di situ ialah jasa orang tuanya. Jasa orang tuanya, Pak. Yang ada di situ. Yang di dalam diri anak itu. Jadi sekalipun dia tidak menghadiahkan bacaannya, jangankan menghadiahkan. Dia beramal soleh apapun, sedikit pun, itu orang tuanya mendapatkan kiriman pahalanya, Pak. Karena jasad anak itu sendiri merupakan amal soleh orang tuanya. Sebaliknya, kalau anak itu berbuat durjana, ya juga kena si anak, si bapak tadi. Nah, begitu Pak ya. Khusus anak nih Pak ya, khusus anak lo ya. Iya. Nah, tapi kalau orang lain itu harus dihadiahkan Pak. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Ya, paham Pak. Ya, paham ya. Ustaz. Jadi kita punya anak ini investasi Pak ya. Investasi. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Selanjutnya siapa? Bapak Santri Gayeng. Silakan. Ya. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Mukarram Musanul KSPDI selaku pemateri pada malam hari ini dan juga jajaran masyayikh dan para audiens semuanya yang telah hadir. Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Masud, Ustaz. Ya. Saya bertanya, tadi jenengan telah menyampaikan bahwasanya salah satu hadis khairuman ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya seseorang itu ialah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengamalkannya, Ustaz. Nah, yang menjadi question di sini, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Ustaz bahwasanya jikalau seseorang ini sudah belajar Al-Quran dan dia ini ingin berkehendak atau mempunyai keinginan untuk mengamalkannya, tetapi di lain sisi beliau ini ada udzur, Ustaz, atau ada penyebab menjadi halangan beliau ini ingin mengamalkannya. Nah, itu bagaimana Ustaz menyikapi hal yang seperti ini? Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Yang kedua, mengenai Al-Quran itu sendiri tadi Ustaz, bahwasanya Al-Quran itu merupakan dzikru al-mubarak. Nah, tadi jenengan menyampaikan seperti itu. Seorang yang menghafal Al-Quran lalu menjaganya, maka Allah akan menjaganya. Salah satu penjagaan Allah yaitu berupa dijaga ingatannya pada waktu dia sudah lansia dan lain sebagainya. Apakah ini Ustadz merupakan fadilah khusus bagi penghafal Al-Quran itu sendiri? Dan bagaimana dengan orang yang mendawamkan atau telah berkonsisten dalam menjalankan ibadah sunnah, misalnya sholat duha, puasa sunnah, dan lain sebagainya? Apakah statusnya itu bisa mengimbangi atau sederajat dengan fadilah penghafal Al-Quran, atau lebih rendah derajatnya, Ustaz? Ya, mungkin hanya ini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, makasih Pak Masud. Ya. Pertanyaan pertama ialah tadi, gimana tadi? Pertanyaan pertama tadi?
Nah itu Ustaz, mengenai hadis khairuman tadi Ustaz. Seorang yang Ya. ingin berkehendak mengamalkan Quran Ustaz, tapi ada berhalangan Ustaz. Ya, dilihat dulu halangannya. Kalau halangannya itu sifatnya syar'i, ya, halangan yang bersifat syar'i itu bagaimana? Halangan yang bersifat syar'i misalnya ialah kalau orang itu ketika akan, taruhlah, ketika akan berdakwah, ketika akan menyampaikan Al-Quran, di sana ada ancaman, ya, ada ancaman apa? Ancaman pembunuhan, ancaman penyiksaan dan sebagainya, yang mana dikhawatirkan akan menghilangkan anggota tubuh atau nyawa, maka hal ini merupakan udzur syar'i bagi dia untuk tidak berangkat kalau memang dalam hatinya dia belum pas. Kecuali kalau dia mengatakan, oh saya niat lillahi ta'ala, pokoknya saya ngamalkan apapun terjadi, saya akan, nah, kalau itu ya sudah, kita terima dan Allah ngasih, terserah Allah yang akan ngasih petunjuk dan jalannya. Tapi selama kalau hatinya masih ragu, belum jejak istilahnya, belum kuat, maka hendaknya memilih jalan-jalan, memilih petunjuk-petunjuk yang lebih mudah, karena dikhawatirkan ketika dia berdakwah itu nanti, ya, ada hal-hal yang lebih urgent untuk dia, misalnya untuk keluarga dia masih punya anak, masih punya ini, yang masih tanggungan dia yang belum ada solusinya, umpama ditinggalkan misalnya ini, kalau belum kuat di tahap itu jangan. Ya, sekali lagi, kalau ada udzur syar'i maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, tidak ada alasan secara yang dibenarkan syariat, misalnya karena males, ya, aduh males saya, enak-enak gini suruh ngajar, enak-enak habis subuh ngantuk-ngantuk suruh ngajar, nah, itu harus dilawan. Situlah tempat jihadnya dia untuk melawan hawa nafsu dia dalam mengamalkan Al-Quran. Maafkan Ustaz, tetapi kalau udurnya itu berupa suatu keperluan Ustaz, semisal bekerja gitu Ustaz. Itu ya, gimana Ustaz? Kalau itu maka disesuaikan dengan kemampuannya. Kan nggak harus 1 minggu itu nggak harus kerja full, kan enggak kan? Bisa mengambil 1 hari, misalnya hari Jumatnya, paginya, atau hari Minggunya, begitu loh. Jadi tidak ada halangan sebenarnya, cuma kita kadang-kadang menghalangi diri kita sendiri gitu loh. Nggak dituntut tiap hari kok, ya enggak? Kalau bisa tiap hari bagus, tapi kalau nggak bisa cari hari yang bisa. Pasti ada, pasti. Jadi jangan kita mencari legalitas untuk alasan kita sendiri, jangan. Kadang-kadang kita nyari-nyari sendiri loh kadang-kadang untuk membuat alibi atas kemalasan kita. Jangan. Ya, paham ya maksudnya? Iya Ustaz. Oke. Berikutnya tadi apa? Apakah salat sunat yang didawamkan itu bisa mengimbangi tadabbur Al-Quran nggak gitu Ustaz? Ya, maksudnya orang-orang yang hafal Quran ya. Tadi kan ya, begitu ya. Jadi masing-masing amalan itu punya Allah sediakan surganya masing-masing. Nah, kalau dikatakan lebih rendah, lebih, itu yang tahu hakikatnya hanya Allah, cuma jalannya Allah sebutkan di setiap amalan-amalan seperti sholat duha, seperti sholat apalagi ibadah puasa, Allah sediakan masing-masing itu pahalanya dan surganya sendiri-sendiri. Nah, kebetulan untuk Al-Quran ini sama Allah disebut sebagai ahlullah. Apa ahlullah itu? Keluarganya Allah. Ada yang lebih mulia dari keluarganya Allah. Tentunya ada yang orang yang menghafalkan Quran, bacalah, karena nanti kamu akan mendapatkan pahalamu, derajat surgamu sesuai dengan berhentinya bacaan Al-Quran itu. Kalau umpamanya sampai
juz 30 hafal semua dan dia mengamalkan itu, ya itulah sampai situ dan itu tertinggi. Tapi kalau misalnya dia ahli puasa, surgamu ialah di Babur Royan. Nah, dari sinilah, ya sudah sini udah. Tapi kalau Al-Quran ini bisa naik, bisa naik, bisa naik terus. Artinya kesempatan untuk jadi ahlullah itu luar biasa. Dan kebaikannya bukan untuk dia sendiri, tapi untuk orang-orang sekelilingnya. Bahkan memberi syafaat kepada 10 orang dari keluarganya. Bayangin itu coba. 10 orang ya. 10 orang memberikan syafaat, 10 orang dari keluarganya itu masuk surga. Kalau amalan yang lain kan belum tentu nih Pak. Kecuali ini ya. Kecuali para kekasih-kasih Allah, para wali-walinya Allah, kecuali itu loh Pak ya. Tapi kalau orang yang hafal Quran kemudian mengamalkan, itu akan memberikan syafaat dalam hadis rawahu Abu Daud kepada 10 orang keluarganya. Nah, artinya apa bisa amalan yang lain seperti itu? Saya tanya, bisa nggak? Belum tentu bisa. Paham ya? Ya, Ustaz. Jadi memang sudah ada porsinya masing-masing, Ustaz ya? Masing Itu masing sudah ada dikonsep porsinya, oleh Allah. sudah ada konsepnya. Ya, Ini ahli ya, ini Ustaz. di sini, ahli ini di sini. Tapi kalau Al-Quran, ahlullah. Keluarga Ya. itu gimana sih? Ya terserah Allah udah. Ditaruh mana paling tinggi pun tidak ada masalah kan begitu. Monggo ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu? Baik, dari Syukran, Ustaz. Bapak Suharsono ada pertanyaan di chat box, tapi beliau juga sepertinya ingin menyampaikan langsung. Ya, monggo silakan. Pak Suharsono. Dr. Suharsono. Baik, makasih Pak Ustadz. Wah, supaya ada interaksi saya ngomongin aja ya. Pak Ustadz kan tadi sudah disampaikan ya, kita harus mengimani Ya. wahyu-wahyu perintah Allah ya, sebelum Ya. Al-Quran ini ya. Kan sebelum Al-Quran itu kan ada Zabur, ada Taurat, ada Injil ya. Cuma masalahnya kan bagaimana kita tahu bahwa itu asli dan benar begitu. Nah, ya. Misalkan Injil sendiri aja sekarang ini kan masih banyak perdebatan. Ya. Di dalam Kristen sendiri konsep Tuhannya aja mereka masih berargumentasi gitu. Belum sekian ribu tahun mereka masih belum pas itu konsep Tuhannya. Ya. Makasih. Jadi begini, Pak Dokter. Al-Quran ini datang ialah untuk sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan juga menghapus daripada hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi kita cuma disuruh mengimani saja, tapi tidak disuruh untuk mengamalkan isinya. Mengimani saja bahwasanya kitab itu ada, tapi isinya, peraturannya, hukumnya sudah tidak boleh diamalkan lagi. Harus Al-Quran yang di panutan kita. Ya, itu satu ya Pak Suharsono ya. Jadi tidak boleh lagi mengamalkan apa yang dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat kalau kita imani dan kita amalkan, wah kacau Pak. Orang di Taurat itu kalau dia tobat harus membunuh diri Pak. Faktulu anfusakum Pak. Kan nggak cocok dalam dalam Taurat itu kalau tobat harus bunuh diri Pak. Nah, coba beratnya itu. Faktulu anfusakum. Kemudian kalau ada najis misalnya kena apa itu harus kena baju, itu baju harus dipotong. Nah coba. Kemudian kalau ada istri yang lagi datang bulan, itu di kitab-kitab sebelumnya Taurat nggak boleh Pak tinggal di dalam rumah Pak. Tinggal di kandang kambing, kandang sapi. Nah coba mau nggak Ibu Yohana? Bu Yohana mau nggak? waktu datang bulan, jangan masuk kamar, jangan masuk rumah. Nah, tinggal di kandang sapi, tinggal sama kambing sana. Nah, itu jadi syariatnya sudah terputus, cuma hanya mengimani bahwasanya kitab-kitab itu pernah ada. Nah, Al-Quran ini penyempurna sekaligus sebagai kandungan totalitas dari kitab-kitab yang sebelumnya, Pak. Diceritakan para ulama bahwasanya kandungan semua tiga yang tadi 103 itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kandungannya terdapat dalam suratul Fatihah.
Dalam suratul Fatihah kandungannya terintisari dalam basmalah. Dalam basmalah, kata para ulama, terintisari dalam huruf ba. Dalam huruf ba terintisari dalam titiknya, tul itu Pak. Itu kajian tasawuf biasanya begitu. Jadi luar biasa Al-Quran itu. Paham Pak ya? Pak Sarno ya? Mohon maaf nih. Seperti itu. Jadi kita wajib mengimani saja, tapi tidak boleh mengamalkan lagi. Karena sudah dihapus oleh syariat Al-Quran Karim. Nah, monggo, kalau ada pertanyaan lagi? Sudah jam 9:30 nih. Iya, mungkin waktu kita yang tidak memungkinkan kita melanjutkan diskusi, tapi saya yakin para jemaah masih memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, bisa Menjadi kita bersama. Ya, kalau tidak bisa kita carikan jawabannya di dalam forum ini, mungkin pada forum-forum berikutnya bisa kita diskusikan kembali. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan penutup dari Bapak Suharsono, mungkin sekaligus juga meresumekan kajian kita malam hari ini. Ya. Silakan, Bapak. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah hampir selesai kajian kita pada malam hari ini, yang topiknya adalah komitmen. Bagaimana kita berkomitmen terhadap Al-Quran. Kita sudah yakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, perintah Allah. Isinya banyak sekali di dalam Al-Quran itu. Tadi sudah disampaikan ada 9 komitmen. Ya. 9 komitmen. Bentuk-bentuk komitmennya seperti apa saja ini. Pertama, kita meyakini kebenaran Al-Quran. Kita nggak boleh ragu sama sekali. Harus yakin bahwa Al-Quran itu benar. Dan itulah wahyu Allah. Yang kedua, mempelajarinya. Malam hari ini kita mempelajarinya, Bapak Ibu ya. Jadi salah satu mempelajari Al-Quran itu adalah dengan menghadiri kajian-kajian. Salah satunya kajian Pertiwi Mengaji. Kemudian yang ketiga, mempelajari bacaan yang baik dan benar. Jadi kita belajar ngaji ya, belajar membaca yang baik dan benar. Ini kalau istilahnya tajwid ya Pak Ustadz ya. Tajwidul Quran. Ya, saya walaupun usia saya sudah senior ya, tapi saya juga ikut ngaji juga gitu. Belajar juga ini. Oke. Bentuk komitmen aja ya. Ya, betul. Kemudian mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ya, jadi saya juga ngajarkan pada cucu-cucu saya nih, Pak Ustadz ini ya. Saya bimbing cucu saya ngaji juga ini. Oke. Kemudian membaca dan berinteraksi. Kita membaca dan berinteraksi. Mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai salah satu bacaan tetap kita, ya, yang kita baca setiap hari. Kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan memahami, dengan membaca artinya. Oleh karena itu, kalau kita punya Al-Quran dan yang ada artinya, itu salah satu bentuk komitmen kita. Kalau kita belum punya Al-Quran dan artinya, itu komitmen kita masih diragukan ini. Diragukan. Minimal kita punya Al-Quran dan kita punya yang ada artinya. Ya. Kemudian menghafal sesuai kemampuan. Bagi kita ini seperti usia saya ini menghafal luar biasa susahnya ini ya. Tapi ya kita harus tetap belajar lah. Ya. Kemudian kita mengamalkan aturan-aturan dan memedomani hukum-hukum dan tuntunan yang ada. Ini kita dengan memahami artinya, membaca artinya, kita mulai mengamalkan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran ini isinya luar biasa, banyak sekali. Ada pesan-pesannya banyak sekali. Ya. Dan itu kewajiban kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi sampaikan walaupun hanya 1 ayat. Nah, jadi
Kalau Pak Ustadz tadi udah banyak ayat ini ya. Berapa tadi ya? Banyak sekali. Ya. Bapak Ibu, ini kira-kira ada bentuk-bentuk komitmen kita. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah berkomitmen atau belum? Ya. Apa kita udah punya Al-Quran dan artinya? Apa kita udah baca? Apa kita udah mengajarkan pada orang lain? Apakah kita mempelajari tajwidnya? Apa kita udah mengamalkannya? Dan 9 bentuk tadi. Ini merupakan koreksi kita, introspeksi kita untuk memperbaiki diri kita. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran di Pertiwi Mengaji ini. Ini kajian kita bersama, mari kita ramaikan, kita makmurkan Pertiwi Mengaji pada 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Suarsono yang sudah merangkum ya kajian kita malam hari ini. Baik, selanjutnya kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa bersama. Mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Ya. Terima kasih Pak Saudara. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Kita minta kepada Allah semoga kita termasuk dijadikan orang-orang yang mau berkomitmen dan dikasih Allah kemampuan untuk berkomitmen dengan Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amazida ya rabbana lakal hamdu zal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ja'al al-Qur'ana syafi'an lana wa li auladina wa li ahbabina wa li ahbabina wa liman ahabbana fina ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai pembimbing kami, sebagai petanda petunjuk bagi kami menuntun kepada surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai syafi'an, memberi syafaat kami kelak fi yaumil qiyamah di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, istri kami, keluarga kami, famili kami, guru-guru kami, orang-orang yang kami cintai, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Tidak Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin. Baik, terima kasih Ustadz dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaah Pertiwi yang berbahagia. Demikian rangkaian acara kita malam hari ini. Selaku penerima acara, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan Pertiwi Mengaji malam hari ini. Dan insya Allah 2 pekan yang akan datang kita ketemu kembali. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, Pak. Terima kasih semuanya. Pak Zain Rizal, terima kasih. Sama-sama, yang paling Pak. jauh nih ya, Masya Allah. Pak, nanti diganti pakai Zoom aja Pak. Yang ini, Pak. Boleh, Insya Allah, boleh. Ustaz. Iya. Jadi kita pakai Zoom. Teman-teman tuh yang dari Zoom. Ya. Iya, iya. Oh gitu ya, Iya. boleh. Nanti kita sekali-sekali pakai Zoom deh. Ah, Diganti. Kita punya 2 link Pak berarti Pak nanti Pak. ya. Ada Iya. linknya, link Zoom ada, link Google Meet juga ada. Ya. Pak Bambang, makasih Pak Bambang. Pak Ari, thank you. Ya.
Saya lagi nggak di rumah apa nih Pak Ustadz ini. Oh iya, jalan-jalan kayaknya. Saya lagi kumpul sama cucu saya ini. Nah, seneng ya. Iya kan nggak pernah kumpul ini udah berapa tahun ini nggak kumpul Masya sama cucu saya. Jadi makanya di belakang saya wirawiri cucu saya ini. Seneng Pak, seneng ya. Oke, seneng tuh Pak. Waduh, ini kita lagi nginep di hotel jadi. Ya semoga sehat semua Pak ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Pak Ustadz juga sehat-sehat selalu ya. Amin amin. Ini luar biasa ini kita ketemunya cuma di laptop aja nih kita belum pernah ketemu. Belum pernah kopi darat nih Pak. Waduh, insya Allah nanti kita ketemu. Insya Allah nanti ada waktunya Ustaz. Ada waktunya Iya, nanti. iya. Nanti Pak Sardos, Pak Nurjaman, Pak Sarsono ini yang petinggi-petingginya. Wah, ini teman-teman sekalian ini Pak Sardos, Pak Nurjaman ini. Ya mohon maaf Ustaz, tadi keblokir nih, baru kebuka. Oh, kenapa tadi Pak Nurjaman sekarang baru Makanya kedengaran pas suaranya ini? Nggak bisa ngebahas kesulitan. Ya, Tadi kenapa Pak? Keblokir Pak, mikronya keblokir. Oh, keblokir. Ketutup, Iya. Nanti coba pakai itu, makanya pakai Zoom coba. Kan lebih familiar kan Zoom di masyarakat sekarang. Ya. Baik. Nanti kita coba pakai Zoom deh. Iya, kalau Nanti Google Meet undangan ke depan diganti linknya pakai Zoom aja Pak ya. Ya, baik. Iya deh. Baik deh, saya terima kasih semuanya nih Bapak Ibu semuanya. Syukran, Ya, syukran. jadi Terima kasih. Pak. atas kehadiran di Pertimbangan Ngaji, kita ketemu lagi 2 minggu datang. Makasih nih Pak Jen Rizal yang dari jauh. Sama-sama Masya Pak. Allah. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Kalau ke semuanya. Jakarta mampir dong Pak, telepon saya dong Pak Jen Rizal ini. Oke, siap Pak Sarsono. Iya. Gimana sate padangnya ini? Wah. Itu